Di dalam dunia sains modern, konsep multiverse atau keberadaan banyak alam semesta telah menjadi bahan perdebatan di kalangan para fisikawan. Dan teori ini menyatakan bahwa selain alam semesta yang kita kenal selama ini, mungkin ada realitas lain yang eksis secara bersamaan dengan hukum fisika yang berbeda, atau bahkan kejadian yang berjalan dalam kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dan walaupun masih bersifat spekulatif ya teman-teman, gagasan ini itu sering muncul di dalam literatur fiksi ilmiah, menginspirasi berbagai teori tentang hakikat keberadaan manusia dan alam semesta. Dan di sisi lain teman-teman, Islam sejak lama telah memperkenalkan konsep tentang keberagaman alam. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah itu disebut sebagai Rabbul Alamin, yang artinya Tuhan bagi seluruh alam, yang menunjukkan bahwa ada lebih dari satu realitas yang telah diciptakannya. Beberapa ayat juga menyebutkan adanya 7 lapisan langit, yang bisa diartikan sebagai dimensi atau lapisan realitas yang tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh akal manusia. Salah satu peristiwa paling menakjubkan di dalam sejarah Islam yang sering dikaitkan dengan perjalanan lintas alam itu adalah Isra Mi'raj. Dalam satu malam, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke langit hingga mencapai Sidratil Muntaha, tempat yang tidak bisa dilewati oleh makhluk lain. Dan peristiwa ini bukan sekedar perjalanan fisik saja, tetapi juga perjalanan spiritualitas yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilihat dari sudut pandang modern, pengalaman Nabi dalam berisra Mi'raj seakan menggambarkan eksplorasi terhadap realitas yang melampaui batas pemahaman manusia, layaknya gagasan multiverse di dalam sains modern. Namun, ada perbedaan yang mendasar antara konsep multiverse di dalam fisika dan perjalanan Isra Mi'raj di dalam Islam. Jika teori multiverse mencoba menjelaskan keberadaan banyak alam semesta sebagai fenomena alami, maka Isra Mi'raj adalah mujizat ilahiyah yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar hasil dari hukum fisika. Dan meski demikian teman-teman, menarik ya untuk mengeksplorasi bagaimana peristiwa ini memberikan wawasan tentang luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana Islam berbicara tentang realitas yang lebih besar daripada apa yang pernah dibayangkan sebelumnya. Islam telah lama mengenalkan gagasan bahwa realitas tidak terbatas hanya pada alam yang dapat dilihat oleh manusia. Di dalam Al-Quran sendiri, kata alamin memiliki arti semesta alam yang sering digunakan untuk menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan bagi seluruh alam, bukan hanya satu dunia yang kita huni saja. Firman-Nya di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menunjukkan bahwa ada banyak alam yang telah diciptakan olehnya, masing-masing dengan aturan dan keberadaannya sendiri-sendiri. Dan para ulama menafsirkan bahwa alam tersebut itu meliputi alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam barzah, hingga alam akhirat, yang menunjukkan keberadaan realitas yang lebih luas dibandingkan apa yang bisa dicapai oleh indera manusia. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan adanya 7 lapisan langit yang disebutkan di dalam beberapa ayat, seperti dalam Quran surat At-Talaq ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Para mufasir memiliki berbagai pandangan mengenai makna 7 langit ini. Sebagian menafsirkannya sebagai lapisan atmosfer atau ruang angkasa, sementara yang lain memaknai sebagai tingkatan realitas yang berbeda yang tidak bisa diakses dengan cara biasa. Di dalam perspektif modern, ini bisa dikaitkan dengan teori dimensi atau bahkan gagasan tentang keberadaan multiverse, di mana setiap langit bisa mempresentasikan alam semesta atau realitas yang berbeda dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain membahas lapisan langit, Al-Quran juga memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan ayat ini mengisyaratkan bahwa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya terbatas di bumi saja, tetapi juga ada di langit, yang bisa merujuk pada kemungkinan adanya kehidupan di alam lain yang belum kita ketahui selama ini. Dan hal ini juga selaras dengan gagasan bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih luas dibandingkan pemahaman manusia saat ini, seperti yang juga dicetuskan oleh teori multiverse di dalam fisika teoritis. Dan dengan demikian, meskipun Islam tidak secara eksplisit menyebutkan istilah multiverse, konsep tentang keberagaman alam semesta, berbagai tingkatan langit, dan kemungkinan kehidupan di luar bumi sudah ada di dalam ajaran Islam. Perbedaannya adalah, dalam sains modern, multiverse dianggap sebagai hasil dari hukum fisika dan kemungkinan statistik, sedangkan di dalam ajaran Islam, realitas yang berbeda ini ada sebagai bagian dari ketetapan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini menunjukkan bahwa ciptaannya itu tidak terbatas pada apa yang dapat diamati oleh manusia, melainkan mencakup dimensi dan alam yang hanya diketahui olehnya saja. Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa di dalam ajaran Islam yang tidak hanya bersifat spiritualitas, tetapi juga mengandung dimensi ilmiah yang menarik jika dikaitkan dengan konsep multiverse dan fisika modern. Dalam satu malam, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu beliau naik ke langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, suatu tempat yang bahkan malaikat Jibril pun tidak bisa melewatinya. Jika kita lihat dari sudut pandang fisika, perjalanan ini tampaknya melampaui hukum ruang dan waktu yang dikenal manusia, sehingga sering dikaitkan dengan gagasan seperti wormhole atau lubang cacing, yaitu sebuah jalur teoritis yang menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang dan waktu, yang memungkinkan perjalanan instan tanpa harus melewati ruang di antaranya, dan relativitas waktu atau dimensi lebih tinggi dalam teori fisika modern. Dalam fisika, teori relativitas umum Einstein menjelaskan bahwa perjalanan pada kecepatan mendekati cahaya akan menyebabkan perbedaan dalam pengalaman waktu antara dua titik dalam semesta. Artinya, seseorang penjelajah yang melakukan perjalanan sangat cepat bisa kembali dengan hanya beberapa saat berlalu bagi dirinya. Sementara, di dunia yang ditinggalkannya mungkin telah berlalu berjam-jam, berhari-hari, atau bahkan bertahun-tahun. Hal ini mirip ya dengan konsep Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW mengalami perjalanan yang luar biasa panjang. Tetapi, ketika beliau kembali, waktu di dunia seolah tidak berubah sama sekali. Ini menandakan bahwa perjalanan tersebut bisa melibatkan hukum fisika yang belum sepenuhnya dipahami oleh manusia, seperti dilatasi waktu dalam relativitas atau bahkan melintasi dimensi lain di luar ruang dan waktu kita. Selain itu, dalam teori fisika kuantum terdapat konsep entanglement atau keterikatan kuantum, di mana dua partikel yang terpisah oleh jarak yang sangat jauh pun dapat saling terhubung dengan cara instan tanpa adanya batasan kecepatan cahaya. Jika kita mengambil analogi ini ke dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, maka perjalanan Rasulullah SAW bisa terjadi dengan cara yang serupa, tidak melalui perpindahan fisik biasa yang membutuhkan waktu, tetapi melalui mekanisme transendental, yaitu sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa. Dan penjelasan ilmiah ini seringkali dikaitkan dengan kekuatan ilahi atau dimensi metafisik, yang memungkinkan perpindahan antar dimensi tanpa hambatan waktu dan ruang itu bisa terjadi. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada hukum alam yang lebih tinggi yang memungkinkan perjalanan luar biasa seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Buraq, kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah dalam berisra Mi'raj, juga menjadi simbol menarik dalam kajian fisika dan multiverse. Dalam hadis, buraq digambarkan sebagai makhluk yang bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan sebelum manusia sempat berkedip. Jika dibandingkan dengan konsep dalam fisika, ini bisa dihubungkan dengan teori warp drive, sebuah hipotesis dalam fisika yang memungkinkan perjalanan lebih cepat daripada kecepatan cahaya dengan cara melipat ruang dan waktu di sekitarnya. Dan konsep ini masih bersifat teoritis ya teman-teman. Tetapi jika benar-benar bisa direalisasikan, maka perjalanan seperti Isra dan Mi'raj bisa saja terjadi dengan cara yang mendekati hukum-hukum fisika yang belum kita pahami sepenuhnya. Perjalanan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha yang disebut sebagai batas tertinggi yang tidak bisa dilewati oleh makhluk lain juga menarik untuk bisa dikaji dari sudut pandang multiverse. Dalam beberapa teori tentang dimensi lebih tinggi, ada gagasan bahwa alam semesta kita mungkin memiliki batas yang memisahkan dari realitas lain yang lebih tinggi. Sidratul Muntaha bisa diibaratkan sebagai event horizon, yaitu batas dari sebuah lubang hitam di mana setelah melewatinya tidak ada satupun informasi yang bisa kembali lagi. Dan ini menunjukkan teman-teman bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj mungkin bukan sekedar perjalanan fisik biasa, tetapi eksplorasi ke dalam dimensi yang melampaui alam semesta yang kita kenal selama ini. Sains mungkin belum bisa menjelaskan fenomena ini sepenuhnya, tetapi mukjizat seperti Isra dan Mi'raj memberikan wawasan tentang betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana hukum-hukumnya melampaui keterbatasan manusia. Sidratul Muntaha disebut dalam Islam sebagai tempat tertinggi yang bisa dicapai oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam berbagai riwayat, Sidratul Muntaha digambarkan sebagai pohon yang sangat besar yang menandai akhir dari langit ketujuh dan menjadi batas yang tidak bisa dilewati oleh makhluk manapun.
termasuk malaikat Jibril. Dari perspektif fisika, konsep ini menarik ya jika dikaitkan dengan gagasan tentang batas alam semesta atau bahkan dimensi lebih tinggi yang mungkin tidak dapat ditembus oleh entitas yang terikat pada hukum fisika biasa. Dan jika alam semesta itu memiliki batas, maka apa yang ada di luar batas tersebut? Pertanyaan ini masih menjadi misteri dalam ilmu kosmologi modern. Dan di dalam teori relativitas umum Einstein, ada konsep yang disebut sebagai event horizon atau cakrawala peristiwa, yaitu batas di sekitar lubang hitam di mana cahaya sekalipun tidak bisa keluar setelah melewatinya. Ini serupa ya dengan Sidratul Muntaha yang dikaitkan dengan sebagai batas tertinggi yang tidak bisa dilewati oleh makhluk lain selain Rasulullah SAW, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Jika kita menganggap alam semesta ini memiliki batas yang serupa dengan event horizon, maka segala sesuatu di luar batas ini mungkin berada dalam dimensi yang berbeda, yang tidak bisa diakses dengan hukum fisika biasa. Ini sejalan ya dengan gagasan bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat di mana hukum alam yang kita kenal itu tidak lagi berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat tentunya. Konsep lain yang dapat dikaitkan dengan Sidratul Muntaha adalah teori multiverse dan dimensi yang lebih tinggi dalam fisika teoritis. Beberapa fisikawan berpendapat bahwa alam semesta kita mungkin hanya satu dari sekian banyak alam semesta lain yang eksis dalam realitas yang jauh lebih besar. Dalam teori string misalnya, ada gagasan bahwa terdapat dimensi tambahan di luar 4 dimensi ruang waktu yang kita kenal selama ini. Jika Sidratul Muntaha adalah batas dari alam semesta kita, bisa jadi itu adalah gerbang menuju realitas yang lebih tinggi, tempat di mana hukum fisika tidak lagi berlaku di sana. Seperti bagaimana lubang cacing bisa menghubungkan dua titik di ruang dan waktu dengan cara yang melampaui pemahaman manusia. Dari perspektif spiritualitas, Sidratul Muntaha adalah simbol dari keterbatasan manusia dalam memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fisika, konsep keterbatasan juga ditemukan dalam prinsip ketidakpastian Heisenberg, yang menyatakan bahwa ada batasan fundamental dalam seberapa banyak kita bisa mengetahui tentang suatu sistem kuantum. Artinya, ada aspek realitas yang mungkin tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia sampai kapanpun. Sebagaimana Sidratul Muntaha menjadi batas yang tidak bisa dilalui oleh makhluk lain. Dan ini menunjukkan teman-teman bahwa baik dalam Islam maupun dalam fisika, ada pengakuan terhadap adanya batas-batas yang tidak bisa ditembus, baik dalam dimensi fisik maupun dalam aspek spiritualitas kehidupan. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW tidak hanya bergerak secara fisik, tetapi juga memasuki realitas yang berbeda dari alam semesta yang kita kenal. Dalam fisika teoritis, ada gagasan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya realitas, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar yang mencakup dimensi yang jauh lebih tinggi. Teori string misalnya, menyatakan bahwa alam semesta mungkin memiliki lebih dari 4 dimensi, atau 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, yang bisa menjelaskan fenomena yang tampak mustahil dalam hukum fisika klasik. Jika perjalanan Rasulullah SAW melibatkan dimensi lebih tinggi, maka itu bisa menjelaskan bagaimana beliau dapat mengalami waktu dan ruang dengan cara yang berbeda dari yang bisa kita alami di dunia. Dalam fisika modern juga ada konsep yang disebut Bragg Theory yang menyatakan bahwa alam semesta kita mungkin hanyalah satu membran dalam realitas yang jauh lebih besar. Jika ini benar, maka perjalanan ke dimensi yang berbeda mungkin tidak memerlukan perpindahan melalui ruang dalam pengertian konvensional, tetapi lebih kepada transisi antar realitas. Ini mirip dengan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana beliau dapat bertemu dengan para nabi terdahulu dan melewati berbagai lapisan langit yang mungkin itu bisa mewakili dimensi yang berbeda. Jika alam semesta ini hanyalah satu lapisan dari banyak lapisan realitas, maka mungkin ada mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk bisa melewati antar dimensi dalam keadaan tertentu. Konsep dimensi lebih tinggi juga bisa dikaitkan dengan mekanika kuantum, khususnya dalam teori many world interpretation atau interpretasi banyak dunia. Teori ini menyatakan bahwa setiap kemungkinan dalam mekanika kuantum menciptakan realitas baru yang eksis secara paralel. Dalam konteks Isra dan Mi'raj, ini bisa diartikan sebagai perjalanan yang tidak hanya melintasi ruang, tetapi juga memasuki tingkat realitas yang berbeda dari alam semesta fisik kita. Fenomena seperti tunneling kuantum, di mana partikel dapat melewati penghalang tanpa secara fisik itu melewatinya, menunjukkan bahwa ada mekanisme dalam alam yang memungkinkan perpindahan ke realitas lain, meskipun kita belum bisa sepenuhnya memahami ya bagaimana itu terjadi pada skala makroskopis. Secara spiritual, perjalanan Rasulullah SAW ke dimensi yang lebih tinggi itu menunjukkan bahwa ada realitas yang tidak bisa dipahami hanya dengan sains materialistik saja.
Ini mirip ya dengan bagaimana di dalam fisika juga. Keberadaan dimensi ekstra hanya dapat dideteksi melalui efeknya terhadap hukum-hukum fisika yang kita kenal, tetapi tidak bisa diamati secara langsung. Dalam Islam, dunia metafisik seperti alam malaikat dan alam barzah adalah realitas yang ada, tetapi tidak bisa dipahami dengan cara yang biasa. Jika kita menggabungkan perspektif ini dengan fisika modern, maka bisa jadi ada mekanisme ilmiah yang belum kita pahami yang memungkinkan perjalanan antar dimensi seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam berisra dan mi'raj. Oke teman-teman, Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW bukan hanya sebuah peristiwa spiritual, tetapi juga membuka wawasan tentang kemungkinan realitas yang lebih luas dari yang kita bisa pahami saat ini. Jika dikaitkan dengan konsep fisika modern seperti multiverse, dimensi lebih tinggi, relativitas waktu, dan mekanika kuantum, peristiwa ini menunjukkan bahwa ada banyak misteri alam semesta yang belum terungkap oleh ilmu pengetahuan manusia sekarang. Islam dan sains dalam hal ini tidak harus bertentangan teman-teman, melainkan bisa saling melengkapi dalam memahami kebesaran dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terus menggali ilmu, baik dari sudut pandang agama maupun sains, kita bisa semakin menyadari bahwa batasan yang kita kenal mungkin bukan batasan yang sebenarnya, melainkan hanyalah keterbatasan pemahaman manusia saja, seperti kita.